Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam kelas 4 dengan materi Kisah Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Namun sebelumnya, marilah kita Doa berdoa. sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Peta konsep Kisah Hijrah Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi Muhammad SAW hijrah, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, hikmah hijrah Nabi Muhammad. Tujuan pembelajaran: menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Apakah hijrah itu? Telah memutuskan atau meninggalkan. Tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke kota Madinah? Apa saja peristiwa yang terjadi selama dari kota Makkah menuju ke kota Madinah? Yuk kita pelajari kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Sejak persiapan berangkat sampai ke kota Madinah. Kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kisah perjalanan hijrah diawali dengan Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Karena itu, sebelum membesar agama baru, mereka sepakat untuk mencelakai Nabi Muhammad. Allah menyampaikan rencana kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad. Maka beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidurnya sambil menggunakan selimut yang berwarna hijau yang biasa dia pakai. Nabi Muhammad berhasil keluar rumah dengan meletakkan segenggam tanah di kepala kaum pemuda Quraisy sambil membaca surat Yasin ayat 9. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Keesokan harinya, pemuda Quraisy terperanjat karena yang mereka kira Nabi Muhammad ternyata Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang sebelum berhijrah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa beliau sudah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuk Abu Bakar. Awal perjalanan. Pada tanggal 27 Safar, tahun ke-14 kenabian, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berjalan kaki ke Gua Sur. Jalan ke gua sangat sempit, terjal, dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari kota Mekah, Nabi Muhammad berhenti sesaat untuk mengucapkan rasa cinta beliau kepada tanah Mekah. Beliau bersabda ke kota Makkah sambil memandang Ka'bah, "Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya kota dan kota yang paling dicintai oleh Allah. Andai aku tidak diminta untuk keluar darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu."
Di dalam Gua Sur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memeriksa. Jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan untuk Nabi Muhammad. Dan setelah segalanya aman, maka Abu Bakar mempersilahkan untuk beristirahat. 3 malam lamanya Nabi Muhammad dan Abu Bakar menginap di dalam gua malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap malam, putra Abu Bakar, Abdullah, berkunjung untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di kota Mekah. Para tokoh kaum musyrik sangat kecewa. Mereka memberi tugas pada para pencari jejak untuk melakukan pencarian dan menjanjikan hadiah yang sangat besar, yaitu 100 ekor unta bagi yang menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Saat mereka sampai di Gua Sur, mereka berjumpa dengan seorang gembala. Ia berkata, "Mungkin saja mereka ada di dalam gua itu." Apa yang dikatakan gembala itu, Abu Bakar berkeringat, takut mereka masuk ke dalam gua. Kemudian orang Quraisy naik ke atas gua dan turun lagi. "Hai, kenapa kau tidak masuk ke dalam gua?" tanya temannya. "Ada sarang laba-laba di mulut gua itu, dan ada 2 ekor burung dara hutan di lubang gua. Jadi saya yakin dan saya mengetahui bahwa tidak ada orang di dalam gua tersebut." Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh dalam doanya, dan Abu Bakar semakin ketakutan dan berbisik ke telinga beliau, "La tahzan, jangan bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama kita." Perjalanan ke Madinah. Setelah hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar dijemput oleh Abu Uraikid guna mengantar beliau menuju ke Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan oleh Abu Bakar. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah, mereka berangkat melewati pantai Laut Merah, melewati rute yang berbeda dari yang biasanya, dari yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah menuju ke kota Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Nabi Muhammad di Kuba tinggal selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat itu, beliau membangun Masjid Kuba. Sebelum sampai Madinah, waktu sholat Jumat tiba, maka beliau sholat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang jumlahnya sekitar 100 orang. Itulah salat Jumat yang pertama Nabi di Madinah. Setelah sholat Jumat, beliau menuju Yastrib, yang saat itulah berumah damaja menjadi Madinatul Rasul yang disingkat menjadi Al-Madinah. Penduduk Madinah sangat bergembira menyambut kedatangan Nabi Muhammad yang disambut dengan syair-syair pujian. Kaum muslimin yang berasal dari kota Mekah disebut kaum muhajirin, dan penduduk kota Madinah yang menyambut Rasulullah disebut sebagai kaum Ansor. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah memiliki nilai sejarah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan dakwah Islam dan kehidupan kaum muslimin. Sejak Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah
dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Itulah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih.